berjumpa kembali teman-teman sekalian dalam ibadah doa malam ini. Kiranya doa malam terus mengubah sifat kita. Salah satu sifat yaitu yang tidak baik, merasa diri kita benar, sehingga kita mulai banyak menghakimi orang lain. Dan ini hampir kelemahan hampir semua manusia. Mari kita mau sadar dan kita mohon Tuhan, hanya Engkau Hakim kami dan Raja kami. Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku. Kita pujikan dan kita akan berdoa lebih dahulu. Bapa di sorga, hanya Engkau satu-satunya hakim yang berhak menghakimi dengan tepat, dengan benar. Sebab kami sendiri belum mengerti banyak tentang hati manusia. Bahkan hati kami sendiri pun seringkali kami tidak sadari kekurangan kami. Mohon ampun Tuhan. Mohon maaf. Dan kiranya Tuhan sucikan hati kami, supaya hati kami boleh serupa dengan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Segala puji hormat kami panjatkan pada Tuhan kami, Yesus Kristus, penebus kami yang hidup. Amin. Kaulah Tuhanku. Kau yang termulia di bumi dan di surga. Kaulah Tuhanku. Kaulah Tuhanku. Kaulah Raja. Termulia di bumi dan di surga. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku. Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku. Amin, amin. Kau yang termulia di bumi dan di surga. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Amin, amin. Ku sembah Kau Tuhan, amin. ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Kaulah Tuhanku. Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku. Yes Tuhan. Kau yang termulia
di bumi dan di surga. Ku sembah Kau Tuhan, Ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Amin, amin. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Saudaraku, di dunia kalau ada masalah, sudah diputuskan hakim harus masuk penjara atau hukuman mati, masih ada satu jalan, yaitu yang disebut gerasi. Tuhan kita seperti itu. Dia imam besar kita, yang dikatakan oleh surat Ibrani, dapat kita hampiri dengan kelemahan-kelemahan kita. Saya pastikan kita semua punya kelemahan. Tapi Tuhan berkata, come, datang, datang. Aku tidak akan memukul kamu. Asal kamu mau bertobat, aku ampuni. Aku selesaikan. Aku tanggung. Dan dia pantas jadi raja kita. Sembah dia dengan sungguh-sungguh. Kaulah Tuhanku. Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku, Kau yang termulia di bumi dan di surga. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Amin, amin. sembah Kau Tuhan, Sembah Dia, sembah Kau Tuhan, angkat jiwamu, puji, ku muliakan. sembah Dia. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah, ku sembah Kau Tuhan. Yes, Ku sembah, sembah Dia, saudaraku. puji, ku muliakan. Angkat hatimu, angkat jiwamu. Ku sembah Kau Tuhan, Ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku puji, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku puji, ku muliakan
namamu, namamu mulia Tuhan. Engkau pembayar dosa-dosa kami. Terima kasih. Terima kasih. Jesus, terima kasih. Terima kasih. Sanakaraman. Terima kasih Tuhan. Sikaramalama sanakaratone. Jesus, Jesus, kila sanakaramatone. Oh yes. Terima kasih. Syukur, kami bersyukur. Kiralama shikaramalama. Kiralamalama kami puji, puji, puji. Jesus, Jesus, Jesus. Jesus, melepas kami, membebas kami bersyukur, kami bersyukur. Engkau memang Raja dan kami mau datang semua anak-anak-Mu Tuhan yang mengikuti ibadah ini. Sekarang kami mau persembahkan hati kami mau sembah dan puji Engkau Sang Raja. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sembah Dia.
sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Yesus, puji Yesus Sang Raja. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Yesus Sang Raja. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Yesus Sang Raja. Lebih baik lagi, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Yesus Sang Raja. Sembah dan puji Yesus Sang Raja. Sembah dan puji Yesus Sang Raja. Dan sembah Dia, Raja kami, Juru Selamat kami, Kurasana Karamate. Jesus, Terima kasih. Terima kasih Yesus. Kami mau belajar banyak Tuhan, mendekat padamu.
Sebab Engkau memerintahkan kami untuk mendekat. Dan Engkau janjikan, kalau kami mendekat, Engkau berkata, maka aku akan mendekat kepadamu. Kami pegang janjimu itu. Kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami. Dan kalau Engkau hadir, tidak ada kuasa yang bisa menguasai diri kami. Hanya Engkau juru selamat kami. Engkau raja kami yang membuat kami menjadi pemenang-pemenang. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Banyak kali kita dipengaruhi oleh rasa iri hati, saudaraku. Karena memang manusia sejak jatuh dalam dosa, maka dalam rohnya itu memang sudah tertanam roh iri hati. Dan iri hati itu bisa menimbulkan kebencian seperti yang dilakukan oleh Kain. Melihat saudaranya sendiri berhasil, dia tidak senang. Bukan hanya Kain, kita melihat Miriam, Harun, Nabiah, dan imam, ya, melihat Musa dipakai Tuhan, dia iri. Padahal itu adiknya sendiri. Itulah manusia. Dan kalau sudah iri ini berkembang, akan menjadi kebencian. Dan kita kalah. Padahal Tuhan kata, apa? Tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis. Dan seringkali kita kena jerat iblis karena kesombongan kita. Kita tidak mau merendahkan diri. Justru kalau kita merendahkan diri, kita mendapat anugerah. Makin kita merendah, makin anugerah melimpah. Saudaraku, dan penyakit yang berikut adalah menghakimi. Kita suka menyalahkan orang lain padahal kita tidak mengerti dengan jelas orang itu, keadaannya. Ya, kita sudah belajar bahwa kita dinasihatkan untuk melakukan keadilan dan keuntungan untuk memperoleh keadilan, ya, untuk melakukan keadilan, yaitu kita ditinggikan nanti. Itu janji Tuhan. Ya, dan hari ini kita tahu, ada pembuat keadilan. Siapa dia? Pembuat keadilan dituliskan dalam Yakobus 4 ayat 12 yang berbunyi, hanya ada satu pembuat hukum dan hakim, yaitu Dia yang berkuasa menyelamatkan dan membinasakan. Tetapi siapakah engkau, sehingga engkau mau menghakimi sesamamu manusia? Ya, hanya ada satu pembuat hukum dan hakim yang tepat. Kebanyakan kita ini dalam rumah tangga atau dalam hubungan bos sama karyawan atau majikan dengan pembantu. Seringkali yang bawahan itu salah karena dia tidak berkuasa. Ya. Saudaraku, namun Tuhan berkata hanya ada satu hakim. Satu. Karena dia pembuat hukumnya. Yaitu Tuhan yang berkuasa, perhatikan ini, menyelamatkan atau membinasakan. Karena itu Tuhan tanya, siapa toh kamu? Kok kamu mau menghakimi sesama? Mengapa? Sebab kita ini tidak mengerti sejelas-jelasnya manusia yang kita hakimi. Mengapa? Sebab manusia itu bukan hanya terdiri dari tubuh. Yang kita lihat itu perbuatan tubuh. Nah, itu yang kita hakimi umumnya. Tapi manusia itu terdiri dari 3 bagian. Roh, itu yang putih di dalam, ini yang tidak kelihatan. Lalu jiwa, ini juga tidak kelihatan, tapi dapat dideteksi, dirasakan dari perkataannya. Ya,
dari mulutnya, sikapnya, itu dapat diketahui. Khususnya oleh ahli jiwa. Jadi penghakiman manusia itu hanya terbatas dalam perbuatan fisik yang kelihatan. Beberapa kali saya melihat hakim di Amerika, ada orang tua sekali. Dihakimi karena dia melanggar, jalannya terlalu cepat naik mobil dan harus bayar denda. Suruh bayar, itu sudah lama ceritanya. Dia suruh bayar berapa dolar begitu, saudaraku. Lalu hakim tanya, kenapa kamu kok melanggar kakeknya sudah tua. Dia berkata, gimana ya, cucu saya itu lagi sakit keras dan dia ada di mobil saya. Aku mesti cepat, aku salah, aku ngaku. Tapi demi untuk cucuku, biar aku dihukum, aku ngaku. Demi cucuku, aku dihukum. Suatu perkataan itu menyentuh hakim. Dan hakim berkata, saya sebagai hakim memutuskan, tok, bebas. Kita kan tidak mengerti, kenapa dia melanggar. Kami sendiri pernah naik mobil, Vera yang nganterkan, naik mobil di Amerika waktu istri saya kena bom. Dan janjiannya sudah mepet dengan untuk yang mengadakan terapi. Kalau di Amerika itu kalau terlambat ya sudah, kamu hilang gitu ya. Saudaraku, waktu anak saya setir di jalan kecil, pikirnya dia ya lewat sedikit lah, cuma 30 km, dicepatkan sedikit. Persis di belakang itu justru polisi wanita, tanpa pakai mobil polisi. Lalu din, anak saya berhenti, minggir, terus dia turun, dia kasih tunjuk, ini saya polisi. Wah, sudah. Kalau di Amerika tidak boleh turun ya, saudara, gitu tidak boleh turun. Kalau turun bisa didor, ya. Kita masih diam tetap, ya. Lalu ngomong anak saya, ini mami saya lagi mau terapi, jamnya sudah tinggal sedikit. Sorry, maaf. Apalagi dilihat orang asing. Oke deh, lain kali jangan ya. Oke, kami mendapat anugerah. Nah, manusia hanya menghakimi menurut yang kelihatan. Psikolog memakai yang namanya ilmu jiwa untuk meneliti jiwanya orang ini. Karena itu kadang-kadang mereka yang membunuh, tapi oleh karena ya miring pikirannya, dilepaskan. Kenapa? Sudah dites. Nah, bagaimana Allah itu menerapkan hukuman atas manusia? Dia memakai dalil ya. Roma 2 ayat 14-16. Apabila bangsa-bangsa lain yang tidak memiliki hukum Taurat, oleh dorongan diri sendiri melakukan apa yang dituntut hukum Taurat, maka walaupun mereka tidak memiliki hukum Taurat, mereka menjadi hukum Taurat bagi diri mereka sendiri. Perhatikan, bangsa-bangsa lain yang bukan Yahudi itu tidak mempunyai hukum. Dulu ya, zaman dulu itu semua pakai hati nurani. Karena itu di sini katakan oleh dorongan diri sendiri. Nah, jadi dalam diri manusia itu siapa saja punya yang namanya liangsim. Ya, liangsim, hati nurani. Misalnya sudah mencuri barangnya orang, itu perasaanmu gimana? Kalau kamu dicuri bagaimana?
Nah, jadi nggak ada hukum, dilarang mencuri. Tapi kalau orang mencuri oleh dorongan sendiri, tahu ada yang dituntut hukum. Ya, jadi walaupun mereka tidak memiliki hukum Taurat, tapi hukum itu berlaku untuk dirinya melalui hati nurani. Ya, karena itu ayat 15 dan 16. Sebab dengan itu mereka menunjukkan bahwa isi hukum Taurat ada tertulis di dalam hati mereka, dan suara hati mereka turut bersaksi, dan pikiran mereka saling menuduh atau saling membela. Hal itu akan nampak pada hari, bila mana Allah, sesuai dengan Injil yang kuberitakan, akan menghakimi segala sesuatu yang tersembunyi dalam hati manusia oleh Kristus Yesus. Wow. Jadi yang pertama, hukum Taurat itu untuk orang Yahudi. Tapi ya suara hati ini kan untuk semua orang punya hati nurani. Tapi bagi orang Kristen dikasih ya satu dispensasi, yaitu dengan Injil. Nah, dengan Injil ini kalau sudah datang mau mengaku, kata Tuhan, mau bertobat, Tuhan kata oke, saya ampuni. Dan perhatikan, dengan Injil ini lebih dahsyat. Kalau Taurat itu hanya dari luar. Kalau kamu berzina, mengambil istrinya orang lain, kelihatan. Tapi kalau Injil, kamu kepingin istrinya orang lain, itu sudah berzina dalam hatimu. Dia kan tidak melakukan. Tapi dalam hatinya itu loh. Ini loh yang Tuhan akan hukum. Akan menghakimi segala sesuatu yang tersembunyi. Siapa yang ngerti? Ya, dalam batin orang itu siapa yang bisa ngerti? Tapi Tuhan kata, aku ngerti. Karena itu suara hati atau hati nurani itu bagi semua manusia. Hukum Taurat itu bagi umat Yahudi. Tapi Injil bagi orang yang percaya Yesus. Apa bedanya? Kelebihannya apa? Kalau kelebihannya dalam Injil ada pengampunan dosa. Kalau hukum Taurat nggak ada. Nggak ada. Ya. Tapi bagi Injil ada pengampunan dosa. Tapi harus bertobat. Nah, Injil itu menjadi komplit setelah Rasul Paulus menerangkan tentang rahasia Kristus. Apa itu rahasia Kristus? Itulah gereja. Oh, jadi dulu rasul-rasul tidak ngerti yang lain. Paulus lah yang diberitahu bahwa bukan hanya orang Yahudi. Karena itu waktu dia beritakan ini orang Yahudi marah. Wah, nggak bisa, harus jadi orang Yahudi. Tapi Paulus berkata, no, Tuhan kasih dispensasi. Namun Tuhan akan menghakimi sesuatu yang tersembunyi dalam hati oleh Kristus. Karena itu kita mesti ingat, Injil itu harus dengan iman bahwa Yesus menanggung dosamu. Itu harus. Tapi plus, ya. Jadi tidak boleh hanya dengan iman, tapi juga hati nuranimu. Hati-hati ya, dengarkan. Jadi jangan sudah, oh saya sudah pakai Injil, saya tidak perlu pakai hati nurani. Pokoknya Yesus sudah menyelamatkan saya percaya. Tapi hati nuranimu berkata, salah. Karena itu 1 Timotius 1:19 berkata, orang yang melanggar hati nurani yang murni, dia kandas imannya. Karena itu mari kita mau belajar. Saya tidak mau kandas imanku. Saya mau percaya Tuhan, kuasa ada di tanganmu. Engkau raja, engkau berhak memberikan dispensasi.
Engkau berhak memberikan grasi. Dan kami mau datang kepadamu Tuhan, karena Engkau memberikan kami kesempatan. Segala kuasa ada di tangan Tuhan. Segala hikmat, pujian, dan hormat, amin, bagi Raja kami. Sembahlah namanya, Yesus, Kau Raja kami. Segala kuasa, amin, amin. Segala kuasa ada di tangan Tuhan. Segala hikmat, pujian, dan hormat bagi Raja kami, amin. Sembahlah namanya, Yesus, Engkau Raja kami. Segala kuasa, segala kuasa, amin. Kuasa melepaskan, kuasa membebaskan dari tuntutan, kuasa menyembuhkan dari penyakit oleh karena dosa. Bagi Raja kami, sembah, 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 amin. Oh Jesus, Kau Raja kami. Haleluya. Katakan Tuhan, segala kuasa ada di tangan-Mu. Yes, kami pasti jadi pemenang. Jadi pemenang. Jadi pemenang. Hikmat, pujian, dan hormat bagi Raja kami. Sembahlah, yes, Jesus, Kau Raja kami. Segala kuasa, amin, ada di tangan, yes Tuhan. Hikmat-Mu, di mana Engkau menjadi tumbal bagi kami untuk membebaskan kami dari tuntutan dosa. Sembahlah, sembah, bersyukur. Ya Yesus, Kau Raja kami. Kami bagi Raja kami. Bagi Raja kami. Amin, amin. Yes Tuhan. Yesus,
Kau Raja kami, bagi Raja kami. Amin, amin, amin Tuhan. Namanya Yesus, Kau Raja kami. Yesus, Kau Raja kami. Yesus, Kau Raja kami. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Engkau Raja kami, besar namamu Tuhan, dan besar kuasa-Mu. Rasana karamashe segera lama. Besar, besar Tuhan, Kau besar. Engkau lebih besar Tuhan dari semua masalah kami. Glory, glory, glory. Ya Tuhan, ya Tuhan, ya Tuhan. Ingat teman-teman, satu kali Tuhan akan mengadakan pemisahan. Dari apa? Dari sifat kita. Tuhan istimewa itu menyelidiki spiritmu. Apakah spiritmu seperti domba? Ataukah spiritmu seperti kambing? Karena itu tidak heran, pengikut setan itu memakai simbol kambing. Sudah lihat saja tanduknya itu, tanduk kambing. Ya, janggutnya janggut kambing. Suara domba dan kambing mirip, sama. Tapi apa yang membedakan terbesar? Rasa dagingnya mirip, suaranya mirip, hampir semua mirip. Ya, tapi ada satu yang sangat berbeda. Apa? Kromosomnya. Jumlah kromosomnya beda. Sehingga dua jenis ini tidak bisa kawin silang, tidak bisa. Nah, jelas jenis ini tetap jenis itu, nggak bisa yang namanya ya dicampur, nggak bisa. Kita mesti tahu spirit kita ini roh dari Tuhan, roh kebenaran, yaitu yang mengaku Yesus sebagai manusia, Allah
yang mau jadi manusia. Itulah spirit yang benar. Satu kali Tuhan akan pisahkan manusia semuanya dari yang salah. Kita yang benar dipisahkan. Karena itu kita mesti belajar kumpul dengan orang-orang benar. Ya, saudaraku, dan Tuhan Yesus itu hakim yang adil. Tadi katakan hanya ada satu pembuat hukum dan hakim. Siapa itu? Yesus. Dan dia yang berkuasa menyelamatkan atau membinasakan. Dan Tuhan ucapkan berulang-ulang dirinya tentang dirinya. Yohanes 5 ayat 22 berbunyi, Bapa tidak menghakimi siapapun, melainkan telah menyerahkan penghakiman itu seluruhnya kepada anak. Yohanes 5 ayat 23, Supaya semua orang menghormati anak sama seperti mereka menghormati Bapa. Barang siapa tidak menghormati anak, ia juga tidak menghormati Bapa yang mengutus dia. Yohanes 5 ayat 27, Dan ia telah memberikan kuasa kepadanya untuk menghakimi, karena ia adalah anak manusia. iya, saudaraku, Bapa tidak menghakimi. Kenapa? Karena dia sudah kasih delegasi kepada Yesus, menyerahkan penghakiman seluruhnya. Karena itu yang nanti menentukan penghakiman itu bukan namanya Allah ya yang Bapa, tapi Tuhan Yesus. Ya, supaya apa? Sini katakan, supaya semua orang menghormati Yesus. Sama seperti menghormati Bapa. Jadi kalau kita berkata, Allah, saya hormat pada Allah. Tapi melecehkan Yesus, oh enggak ada ampun. Enggak akan. Karena itu, untung kita ini bisa kenal Yesus. Ya. Mungkin orang itu baik. Tapi dia tidak punya penebus dosa yang bisa membenarkan. Karena semua orang berdosa. Karena itu kita harus menghormati Yesus. Seperti menghormati ya Allah, wong dia memang Allah. Ya, karena itu beda dengan ya mungkin sudah berkata dalam kekristenan sendiri begitu banyak yang menghormati orang lain, menghormati ya saleh-saleh Tuhan. Nggak boleh. Kita boleh menghormati tapi bukan untuk sebagai Allah. No, bukan sebagai hakim penentu yang memutuskan, tidak. Yang bisa memutuskan hanya Yesus. Kenapa? Karena ayat 27 memberikan Bapa itu memberikan kuasa untuk menghakimi. Kenapa? Karena dia anak manusia. Apa itu anak manusia? Allah yang menjadi manusia. Jadi kalau ada manusia berkata, ya saya tidak kuat, kan Allah ngerti toh. Nah, Tuhan kata, aku pernah jadi manusia. Kamu nggak bisa berdalih. Waktu aku juga dihajar, dari mulutku tidak keluar sepatah kata pun untuk melawan, untuk ngutuk. No. Nah aku manusia. Kenapa aku bisa? Kamu kok nggak bisa? Karena aku dekat sama Bapa. Dan Bapa memberi kekuatan padaku untuk bisa menanggung penderitaan. Karena itu ingat, orang Kristen harus bisa menanggung penderitaan. Karena benar justru. Ini pelajaran yang paling benar. Kalau sudah tidak diajar, menderita walaupun benar, nah itulah ajaran yang benar. Jadi kita masih hormati dengan apa? Percaya dan taat kepada Yesus. Karena itu digambarkan sebagai domba. Kata Tuhan, domba-dombaku akan mendengar suaraku. Kenapa? Karena Kisah Rasul 17 ayat 31 berkata, Karena ia telah menetapkan suatu hari, pada waktu mana ia dengan adil akan menghakimi dunia oleh seorang
yang telah ditentukannya, sesudah ia memberikan kepada semua orang suatu bukti tentang hal itu, dengan membangkitkan dia dari antara orang mati. Ya, Yesus yang jadi manusia ini ternyata dia bukan manusia biasa, bukan? Buktinya dia bangkit. Karena itu dia manusia memang, tapi Allah sepenuh. Karena itu dia berhak yang bisa menghakimi. Karena dia sudah bisa merasakan. Saya dulu pernah jadi manusia. Saya pernah diludahi, padahal aku Allah. Aku bisa melawan. Aku bilang mati. Tapi aku tidak melakukan. Karena aku mau memberi contoh pada umatku, orang-orang Kristen, supaya mengikuti cara hidupku, supaya selamat. Nah, ini harus masuk dalam pikiranmu. Oke Tuhan, saya mau ikut Engkau. Saya mau pikul salib. Saya mau menderita karena benar. Justru itu yang Tuhan tunggu. Supaya Engkau bisa ikut. Mari kita mau datang pada Tuhan. Harus jadi kerinduan kita. Haleluya. Kerinduanku, yes Tuhan, datang padamu, Allah mulia mawar Syaron, ku cinta. Kaulah Rajaku, amin, dan sahabatku, terindah, termanis Engkau bagiku. Sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Amin. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Tak seorang pun jua seperti Kau, Yesus. Benar Tuhan. Kerinduanku, mari datang pada Yesus, datang padamu. Engkau Allah yang mulia. Cintai Dia, karena Dia akan menjadi rajamu. Kaulah Rajaku, bahkan sahabat dan sahabatku, terindah, termanis, amin. Haleluya, ku sembah Kau, ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Ku sembah Kau, yes Lord, dalam roh kami. Tak seorang pun jua seperti Kau, Yesus.
dalam roh. Tak seorang pun jua seperti Kau, Yesus. Tak seorang pun jua seperti Kau, Yesus. Tak seorang pun jua seperti Kau, Yesus. Angkat hatimu, angkat suaramu, buka mulutmu memuji Dia. Engkau Allah yang besar, tiada yang sepertimu, glory, glory. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Haleluya. Engkau Raja kami yang memberikan kemenangan dan kemenangan, kemenangan. Jesus. Sungguh kami sangat bersyukur mempunyai Engkau sebagai Raja kami. Bahkan Engkau mau menjadi sahabat kami. Karena Engkau begitu rendah hati, mau menarik kami sebagai sahabat-Mu Tuhan. Dan kalau kami ada masalah, kami mau berbisik-bisik dengan Engkau sebagai sahabat kami. Dan kami percaya kuasa-Mu sanggup Tuhan untuk mengalahkan semua pekerjaan iblis. Sakit penyakit yang dibuat oleh iblis kami tolak dalam nama Yesus. Masalah-masalah dalam keluarga, masalah dalam pekerjaan, dalam bisnis yang dibuat oleh iblis kami tolak dalam nama Tuhan Yesus. Berikan kami kemerdekaan, kekuatan, kemenangan, sukacita. Karena itu kami juga berdoa bagi pemerintahan kami Tuhan. Kami umat-Mu Tuhan, mengangkat doa kami untuk bangsa kami, negara kami. Bapak Presiden, Wakil Presiden dan semua jajaran menteri yang paling bawah sampai RT Tuhan. Engkau akan pakai mereka semua untuk mengatur negeri ini dengan baik. Terima kasih berkati kami sekalian yang sudah meluangkan waktu Tuhan. Dan kami percaya Engkau tahu Tuhan ibadah kami tujukan hanya pada Engkau ya Yesus. Engkau adalah sahabat kami. Engkau sahabat kami. Engkau sahabat kami. Kami deklarasikan ini dan kami mohonkan berkat-Mu ya sahabat kami. Terimalah saudaraku berkat daripada Raja dan sahabat kita semua. Di dalam nama dari Tuhan Yesus Kristus, turun berkat atasmu. Berkat dalam keluargamu, berkat dalam pekerjaanmu, berkat dalam kesehatanmu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami panjatkan doa kami. Dan siap kita yang percaya berkata bersama, amin. Shalom, Tuhan memberkati. I cling to, you are the one that I hold. Always in my heart I worship you.